Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, hadir kembali RRI Sungaliat Perompak dalam acara kita Obrolan Budaya. Dan tentunya untuk kesempatan kali ini kami hadir menyapa Spradi ya, kalau bahasa Bangka Belitung kita, dan juga di seluruh pendengar kita di Indonesia yang mendengarkan acara RRI Net pada perjumpaan kita kali ini. Bersama dengan dua orang narasumber kita yang menginspirasi ini, kita akan berbincang mengenai peran desa wisata dalam edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kita mungkin langsung saja ngobrol-ngobrol di kesempatan kali ini. Saya mungkin yang pertama, saya mau bincang dulu dengan Kades Namang ya, bersama Pak Zaiwan. Pak Zaiwan, bicara soal desa wisata. Mungkin bagi masyarakat Bangka Belitung ini suatu hal yang sudah sangat tahu ya, seperti apa desa Namang itu sendiri. Nah, mungkin bisa kita sedikit flashback dulu ini, Pak Zaiwan, mungkin ceritakan dulu kepada pendengar kita di seluruh Indonesia. Mereka juga ingin tahu seperti apa awal mulanya Desa Namang itu akhirnya memutuskan untuk mengembangkan menjadi desa wisata yang edukatif. Kemudian pada akhirnya juga nanti melibatkan masyarakat setempat. Silakan, Pak Zaiwan. Baiklah, pemirsa RRI dimanapun berada, pada hari ini saya Bapak Haji Muhammad Zaiwan, SAP NLP, selaku Kepala Desa Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Dan memang alhamdulillah ini perjuangan yang tidak mudah dan panjang, kata orang itu melelahkan, Mbak ya. Ya, dari awal Desa Namang dulu memang masih Sumatera Selatan, kita masih Namang Belilik. Nah, jadi semenjak tahun 2000 kita pisah dengan Namang Belilik. Nah, itu awal saya berkecimpung di remaja masjid, guru TK TP Al-Quran. Saya langsung dipercaya oleh masyarakat saya itu jadi kaur pemerintahan. Setelah itu jadi sekretaris desa. Nah, jadi kadesnya 2008-2014. Nah, di sanalah tercipta ide-ide yang mungkin bagi beberapa orang itu idenya gila, katanya Pak Zaiwan tuh orang gile, katanya stres, terus bodoh kalau bahasa kita itu orang-orang Bangka bodoh katanya Pak Kades katanya kan, karena ada hutan pelawan yang mana 2 sampai puluhan meternya itu timah, Mbak. Baik. Nah, itu kalau di kehutanan areal itu APL. Jadi boleh ditambang, boleh dijual, boleh pokoknya tidak bersentuhan dengan hukum. Baik. Nah, jadi waktu itu ya kata masyarakat Sagile, nah saya sayang dengan hutan tersebut karena banyak sarang lebah-lebah madu hutan liar, ada kulat pelawan ataupun jamur pelawan. Nah, terus ada kita kan kalau kecil-kecil itu main di hutan tuh ada binatang, ada mentilin, ada kancil ataupun pelanduk. Baik. Nah, itu yang membuat menggugah hati saya itu, saya cuma punya niat 10 sampai 20 30 tahun ke depan anak cucu saya orang Namang, orang Bangka Tengah, tadi belum nasional, belum mewakili Indonesia di ASEAN. Betul. Nah, cuman cita-citanya orang Namang, cucuku orang Namang, kelak 10 20 tahun ke depan, nio madu hutan liar, madu pelawan, kulat pelawan. Nah, itu Mbak yang cita-cita kami yang sebenarnya puluhan tahun yang lalu semenjak kami ngelindung hutan pelawan. Nah, itu Mbak, terciptanya awal dari situ gitu. Baik, jadi berawal dari pengen melakukan pengembangan hutan pelawan begitu, hingga Mbak. pada akhirnya bertahap begitu ya, Pak Zaiwan, kemudian hingga sampai sekarang ternyata luar biasa, Desa Namang ini menjadi role model ya. Ini desa wisata yang ada di Bangka Belitung. Baik, kalau tadi berawal dari mungkin mimpi Pak Zaiwan ya Pak ya, berawal dari pengembangan hutan pelawan. Kemudian secara step by step mungkin melakukan, kemudian langkah-langkah apa saja Pak Zaiwan yang dilakukan hingga pada akhirnya ke posisi yang sekarang Pak? Ya, memang di satu sisi itu tidak berjalan dengan mudah. Mulus saya ditentang oleh masyarakat saya sendiri. Itu sekitar 50% mereka tidak setuju dengan ide saya karena mereka pikirnya mau nambang di sini. Karena
coba hitung Pak Kades, uangnya bahkan T katanya, sekitar 300-an hektar itu. Ya. Nah, jadi memang satu sisi ya sampai sekarang timah jadi anugerah sih memang Baik. bagi Provinsi Bangka Belitung, kita akui. Ya. Nah, cuman kita berpikir kepada mereka, ya timah-timahlah. Nah, ini hutan nih ya tetap kita jaga juga. Ya. Jadi tetap di Namang itu ada tempat yang yang kerja TI. Nah, jangan hutannya kita habis semua, saya bilang. Baik. Nah, jadi kita tinggallah untuk anak cucu saya, untuk kita nanti. Dan alhamdulillah rupanya Mbak, di tahun 2010 Ya. saya diikuti pemerintah. Nah, rupanya saya dihargai penghargaan oleh Pak Menteri Kehutanan waktu itu, Pak Zulkifli Hasan. Baik. Nah, itu Wana Lestari, nama penghargaannya itu. Jadi hutan lestari kategori Kades Peduli Lingkungan, Mbak. Nah, jadi itu yang membuat saya terus diundang Pak Presiden SBY ke Jakarta. Baik. Baru pertama kali itu naik pesawat, terus hotel bintang 5, hotel Sheraton. Nah, itu memang orang udik, orang hutan dibawa ke Jakarta pas hotel bintang 5, Mbak. Ya. Nah, jadi memang perjuangan awal mulanya di situ. Terus intinya Namang dikenal. Nah, setelah saya pulang dari Jakarta itu tuh banyak ini karena pejabat-pejabat di Bangka Belitung, kami terima kasih mungkin dengan jasa-jasa beliau, Pak Ya. Gubernur kita yang pertama itu Pak Eko, beliau yang mensupport kami, terus Pak almarhum Pak Abu Hanifah. Ya. Nah, itu beliau-beliau yang awalnya mengangkat Namang. Nah, terus ada hutan Pelawan 2008, 2009-nya sawah, Mbak. Ya. Nah, jadi kata Bupati almarhum Pak Abu Hanifah, siapa mau sawah katanya antara 57 desa dan 7 kelurahan itu, saya langsung tunjuk tangan, refleks saya itu, saya Pak, kan? Benar-benar kamu mau sawawan, benar Pak. Saya juga nol, nggak tahu sawah itu dari mana, padi itu, pokoknya saya lihat-lihat yang di Jawa. Baik. Nah, jadi rupanya dua-dua destinasi tersebut seiring berjalan. Nah, alhamdulillah sama-sama sampai sekarang ini mengantarkan Pelawan dan wisata sawah Pelanginya, mengantarkan kami mendapat penghargaan 5 dirjen, 7 menteri, dan 2 kali ke Istana Negara dengan 2 presiden berbeda sampai saat sekarang ini. Ini luar biasa ya, sebuah pencapaian yang mungkin tidak mudah begitu ya Pak Zaiwan, dan yang pasti juga ini butuh usaha ekstra sehingga sampai ke titik yang sekarang. Saya ke Bang Irwanto. Bang Irwanto, mendengar cerita dari Pak Zaiwan ini, dan mungkin juga ini dirasakan oleh desa-desa lainnya yang juga ingin mengembangkan desa wisata. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya pengen tahu dulu nih ke Bang Irwanto. Bang Irwanto bicara soal desa wisata di Provinsi Bangka Belitung seperti sekarang ini. Nah, kalau Bapak lihat dari kacamata dari dinas sendiri, Pak, seperti apa Bapak melihat potensi-potensi yang ada di daerah kita dengan pengembangan desa wisatanya, Pak? Baik itu di kabupaten, di Pulau Bangkanya dan juga di Pulau Belitung ya, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya sapa dulu para pendengar dan pemirsa RRI Sungai Liat dimanapun berada. Sekali di udara, tetap di udara. Semoga RRI Sungai Liat semakin jaya. Jadi untuk desa wisata tentunya di Kepulauan Bangka Belitung itu sangat prospektif untuk dikembangkan di masa mendatang. Baik. Kenapa? Pertama kita dilihat dari data jumlah desa wisatanya. Dari tahun ke tahun peningkatan jumlah desa wisata di Kepulauan Bangka Belitung sangat menggembirakan. Terakhir data dari Kementerian Pariwisata lewat aplikasi Jendestanya sudah ada 99 desa wisata. Dan terakhir kemarin ada satu lagi. Jadi sudah pas itu 100 tambah Tuatunu yang terakhir di Kota Pangkal Pinang. Nah, jadi untuk di Kepulauan Bangka Belitung kita sangat bersyukur dan berbangga karena memiliki pesona
wisata yang cukup beragam. Baik. Mulai dari wisata alamnya, wisata budayanya, kemudian wisata buatannya, termasuk kuliner, ekonomi kreatif, dan faktor-faktor pendukung lainnya. Nah, jadi dengan demikian sangat logis bila suatu saat nanti desa wisata ini mampu menjadi penyangga ekonomi kehidupan masyarakat di kawasan pedesaan di Kepulauan Bangka Belitung. Ya. Apalagi kita ketahui sekarang ya Pak Aziz Zaswan ya, dana desa kita turun ya, tinggal 67 ya, 67. Kemudian juga ekonomi nasional kita kurang baik ya. Iya. Nah, artinya kemandirian masyarakat sekarang mutlak dibutuhkan, Baik. termasuk di desa-desa. Jadi dengan adanya program desa wisata ini tentu menjadi salah satu opsi bagi kita untuk meningkatkan atau memberdayakan masyarakat di pedesaan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Dan bagi kami dari Dinas Pariwisata, baik yang di kabupaten kota maupun kami yang di provinsi, tentunya kami sangat mensupport desa wisata ini. Nah, mensupportnya bagaimana? Ya, kami dari kabupaten kota maupun provinsi, kami mensupport antara lainnya untuk desa wisata ini kepada para pelaksana atau katakanlah yang mengurus desa wisata ini, kami adakan pembekalan sumber daya manusianya agar mereka bisa mengembangkan desa wisata ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata, kemudian sesuai dengan visi misi yang sudah digariskan oleh kabupaten kota maupun provinsi. Karena di tingkat kota, provinsi maupun provinsi sudah ada aturan-aturan mengenai pengembangan pariwisata ini. Nah, alhamdulillah di Bangka Belitung ada beberapa desa wisata yang sudah sekarang bisa menjadi contoh untuk desa-desa lainnya, termasuk di Pulau Bangka ada desa Pak Zaiwan, desa Namang yang kemarin viral sampai ke nasional dan internasional Pak Haji. Karena kami memantau tuh Bu. Betul sekali. Jadi sangat viral dan ini dari kami juga banyak teman-teman dari pusat ya maupun dari daerah lain yang bertanya dengan kami mengenai desa wisata Pak Zaiwan ini. Nah, untuk di Belitung juga kita ada desa wisata yang cukup membanggakan yang sudah meraih penghargaan tingkat nasional internasional, antara lain desa Keciput ya, kemudian ada desa Pak Iswandi, Pak Desa Terong ya. Nah, desa Terong yang dibina oleh Pak Iswandi itu juga sangat bagus dan sudah berskala nasional dan internasional. Desa Keciput juga ikut kami intervensi dari provinsi kemarin lewat UPTD pariwisata kami di Belitung, dan alhamdulillah mereka berkembang cukup pesat sehingga bisa katakanlah mulai menampakkan hasilnya ke depan nanti sebagai desa wisata yang benar-benar bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Baik, jadi untuk saat sekarang mungkin sudah genap ya Pak 100 desa wisata di Provinsi Bangka Belitung seperti itu. Ya. Dan juga mungkin dari masing-masing desa wisata ini juga mereka masing-masing juga punya keunggulan seperti itu ya. Saya pengen tanya lagi nih ke Pak Zaiwan. Pak Zaiwan, ini kan pencapaian sudah dilakukan oleh Desa Namang ini sudah luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi tidak hanya skala Bangka Belitung saja, bahkan sampai keluar nasional bahkan internasional. Dan ini tidak bisa kita pungkiri, memang dari negara-negara luar juga sudah mengakui apa yang sudah dilakukan oleh Desa Namang sendiri. Nah, kira-kira apa nih Pak langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Desa Namang sendiri? Tentunya untuk pengembangan desa wisata ini tidak berhenti sampai di sini, akan berkelanjutan tentunya. Apakah Bapak sudah punya rencana ke depan mau seperti apa nanti untuk lebih mengenalkan lagi nih Desa Namang ke skala yang lebih luas lagi begitu Pak Zaiwan? Ya, memang itu niat cita-cita kita, Mbak. Salah satu niat kita kemarin karena kita ada kayu yang unik, kayu pelawan. Jadi kayu pelawan ini rupanya pas sebelum saya mendapat penghargaan Warna Lestari di tahun 2008-2010 yang lalu, karena itu kan bukan seperti sekarang Mbak, seleksinya itu kan masih ketat kan itu. Jadi mereka tanya, ngapa sih Pak Zaiwan mau ngelindung pelawan?
Saya nggak tahu karena dari kecil saya memang hidupnya di hutan, cuman lahirnya di Namang. Itu moyang-moyang kakek saya, bapak saya itu di hutan Pelawan saya bilang. Nah, jadi tiap hari saya pulang sekolah di sanalah karena mereka ada padi ladang berume kata orang Bangka. Nah, kami tadi bergelut dengan hutan tersebut yang mana kata madu pahit. Jadi waktu itu awal eh kita ini hutan Pelawan itu madu pahit. Waduh mas, setahu kami semanis madu sepahit empedu mas, gak ada madu pahit katanya kan. Nah awal dari itulah keunikan itulah yang kita angkat ke nasional. Iya. Nah jadi mereka juga penasaran. Jadi dengan modal madu pahit, karena katanya nggak ada di nasional itu yang bicaranya Dirjen Kementerian Kehutanan waktu itu Iya. kan. Nah, jadi kita angkat, maka turunlah inilah sarangnya, inilah nduk madunya, inilah air madunya, inilah habitatnya. Baik. Maka langsung ditetapkan, saya tadi nggak ada seleksi Bangka Tengah, seleksi Bangka Belitung. Jadi langsung dari nasional, Oh, kamu begitu. dapat penghargaan warna lestari. Nah dengan keunikan itulah kita jual ke nasional. Nah nasional juga ini, karena kan ada tamu turis-turis yang memang berkepentingan khusus. Nah jadi contoh 2010 kita viral, ibaratnya viral zaman-zaman itu. Nah 11-12 itu udah Mr. Stefan, Mr. Grip dari Inggris, dari Amerika. Mereka ke penasaran, Iya. langsung ke hutan Pelawan, langsung ngisap, oh iya ya madu honey bitter katanya kan dia di negara lain. Nah itu Mbak, jadi ciri khas keunikan itu yang kita jual, kita viralkan. Nah akhirnya dengan kami waktu itu, ya saya jenis orang yang memang tidak tahu malu lah kata orang Bangka itu. Iya, iya. Jadi saya waktu itu dengan pihak-pihak ya maskapai waktu itu kan Sriwijaya. Baik, baik. Saya kebetulan waktu itu beliau itu kan orang Bangka Belitung. Saya dekat dengan beliau. Beliau Iya. banyak kenal-kenal. Nah, cuman hotel waktu itu baru ini Mbak, baru Bumi Asih. Baik. Belum ada Novotel Dan company ini lain-lain belum ya. ada. Iya. Nah, itu di Angkasa Pura itu waktu itu di bandara. Nah, di sanalah saya banyak berteman. Nah, jadi dengan travel. Nah, waktu itu sudah tuh masuk hotel-hotel yang ini, barulah kita berteman semua. Nah, dengan demikian mereka, oh saya ada teman sini, saya ada teman sini. Nah, itulah cara saya mengenalkan potensi saya. Tadi kan Bangka Belitung dulu dikenal dengan pantai. Betul. Sungai Liat lah yang ini, yang fenomena kalau kami SD itu kalau ndak Tanjung Pesona ke Parai itu ndak desah Mbak, Betul. harus ke pantai. Iya. Jadi saya berpikir masa sih pantai Pantai terus ya. Belitung pantai, Bali pantai. Jadi saya uniknya Bangka Belitung, ada madu pahit. Baik. Karena dari zaman dulu 3 miniatur Bangka Belitung dari zaman POC, zaman Kerajaan Sriwijaya, Muntok Wood Vapor, lada putih, nah terus timah, walaupun sebagaimanapun karena itu kan cerita moyang-moyang kita itu timah, Iya. lada putih, Muntok Wood Vapor dan madu pahit. Iya. Nah madu pahitnya apa ya, dari pohon Pelawan ke Mengkabal. Nah aku coba kembangkan itu walaupun ya memang susah. Nah cuman rupanya sampai sekarang ya jadi ikoniknya Bangka Belitung. Baik. Sebesar berapapun kandungan timahnya, kalau ada kayu Pelawan pasti banyak timah di bawahnya. Pelawan punah gara-gara timah di bawahnya. Nah itu Pak mungkin. Iya, baik. Dan pendengar, menarik sekali ya berbincang dengan Pak Zaiwan. Jadi ada cerita di balik kesuksesan yang sudah beliau capai ya, khususnya untuk Desa Namang. Dan tentunya juga mungkin masih banyak cerita-cerita lainnya yang perlu kita kulik dari Pak Zaiwan. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita masih dalam acara Obrolan Budaya dan saya masih akan lanjut kembali untuk berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita. Saya ke Bang Irwan
Irwanto lagi. Bang Irwanto, tadi kan sudah kita dengar cerita dari Pak Zaiwan, ini luar biasa sekali. Jadi memang merangkaknya itu dari bawah Pak, dari cemoohan dulu, rasa tidak percaya yang muncul dari kebanyakan orang bahwa nggak mungkin, butuh anggaran yang besar dan lain sebagainya seperti itu. Nah kira-kira Pak, kalau dari dinas sendiri Pak ya, dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bangka Belitung, seperti apa Pak upaya untuk mendorong terutama untuk desa-desa wisata yang setidaknya mereka baru merintis untuk pengembangan desa wisata ini. Tapi sebelum dilanjut, kita rehat sejenak, kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik, kita lanjut kembali masih dalam obrolan budaya pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Kita lanjut kembali. Kita ngobrol lagi bersama Bang Irwanto kita. Jadi gimana nih Bang, kalau dari dinas sendiri ini memberikan support, kemudian dukungan, atau seperti apa langkah-langkah yang dilakukan dari dinas sendiri, terutama mensupport untuk dinas untuk desa wisata yang baru saja dirintis. Seperti apa ini Bang Irwanto? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kami dari Dinas Pariwisata yang ada di provinsi maupun kabupaten kota tentunya sangat mendukung dan sekaligus melakukan upaya-upaya pendampingan ya secara langsung, seperti pendampingan untuk pemandu wisata sehingga mereka benar-benar paham dengan apa yang mereka jelaskan bila ada turis yang datang kan. Kemudian dari bahasanya, bahasa Inggris kita utamakanlah minimal sehingga nanti turis tidak kesulitan untuk mendapat informasi dengan desa wisata yang dikunjungi. Kemudian ada juga pelatihan-pelatihan lainnya, misalnya pelatihan untuk pengelola homestay misalnya kan. Nah kita lakukan pembinaan dan pendampingan. Kemudian juga tentunya ada juga pendampingan untuk membuat storytelling ya, bagaimana mereka membuat cerita-cerita, bahan-bahan narasi untuk disampaikan kepada turis atau wisatawan yang datang. Nah, kemudian secara umum kami juga sudah memilah-milah untuk pengembangan wisata khususnya di Pulau Bangka ini ada 3 ya. Pertama itu di kawasan utara itu untuk Belinyu dan Sungai Liat dengan lintas timurnya. Kemudian di tengah kita ada kawasan Pangkal Pinang, Menu Barat, dan Bangka Tengah, Kobak. Yang terakhir selatan itu ada di Selat Gaspar ya. Nah kemudian di Belitung juga tahun ini akan kita susun karena di sana juga ada geopark ya. Geopark yang sudah skala internasional. Jadi kembali ke desa wisata tadi, karena sangat sentral peran daripada desa wisata, tentunya ini juga menjadi semacam perhatian bagi kami
termasuk kemarin dari Bangka Selatan Pak Sekdanya sudah menggadang-gadang Desa Rias akan menjadi DTW yang baru untuk sawah juga seperti Namang. Baik. Nah, artinya apa? Dari pihak pemerintah dengan masyarakat dan desanya sendiri sudah siap untuk mengelola atau menjadikan desa wisata. Tentunya kita pemerintah daerah maupun provinsi akan mensupport sesuai dengan apa yang bisa kita bantu. Iya, baik. Saya kembali lagi ke Pak Zaiwan ya. Baik, Pak Zaiwan, di saat para pelancong, kemudian di saat mungkin wisatawan berkunjung ke Desa Namang seperti itu, pasti mereka ada sesuatu yang pengen mereka dapatkan. Nah, kalau kita melihat dari sisi edukasinya, jadi seperti apa nih dari Pak Zaiwan selaku kepala desanya seperti itu agar ada semacam mungkin edukasi yang mereka bawa pulang seperti itu, dan juga kegiatan-kegiatan apa saja yang ditawarkan kepada para pelancong di saat berkunjung ke Desa Namang seperti itu. Ya, memang di satu sisi saya bilang tadi waktu awal cerita kami mengembangkan apa sih mereka keunikan ataupun ciri khas suatu daerah yang akan mereka kunjungi, Mbak. Jadi contoh kalau misalnya Lempah Kuning di Pangkal Pinang, di Sungai Liat juga nggak usahlah ke Namang, di Pangkal Pinang juga ada sih katanya kan. Nah jadi itu mungkin dari ilmu edukasi kita marketing kita dari awal-awal. Jadi saya ciptakanlah di sana itu ada berapa kegiatan-kegiatan yang mereka pilih waktu kunjungan ke wisata Namang. Maka di sana itu ada, walaupun bagaimanapun Bangka Belitung tadi nenek moyangnya ataupun wilayahnya itu ada timah. Di sana juga lewat hutan Pelawan itu ada 800 meter itu ada bekas penambangan timah dari zaman sono-sono, Mbak. Nah jadi saya nggak nyalahkan mereka, nggak nyalahkan ini. Jadi bekas tambang itu saya pikir, oh ini bisa kita jadikan wisata. Jadi kan mereka dari Bandung, dari Jogja, dari Palembang kan ndak de pasir putih, ndak de kolong-kolong. Kita ambil sedikit, bawa piring, goyang-goyang, ngelimbang timah, wisata ngelimbang timah. Jadi ada batu ginyangnya, ada batu granitnya, ada batu timah. Kita kenal ke mereka, ingin mereka, Mbak. Nah itu wisata ngelimbang timah. Jadi mereka ingin. Nah bahkan dari California, dari Alaska, Mbak, dari Australia, yang datang ke situ sekalian ke hutan Pelawan. Nah yang kedua, walaupun bagaimanapun lada dari zaman Portugis, zaman POC, lada Bangka Belitung tuh belum ada yang mengalahkan pedasnya lada Bangka Belitung, peprinnya tuh 7,7. Kita jual, Mbak, ke mereka. Jadi mereka langsung edukasi pokok dari nanam lada sampai nyemur lada, mutik lada, sampai ngerendam lada. Jadi lada putih itu ada edukasi, wisata edukasinya di situ. Ada paket-paketnya, ada Pok Darwis yang ngelolanya. Jadi ada wisata edukasi lada Bangka Belitung. Ada wisata ngelimbang timah. Nah, sikok tadi miniatur Bangka Belitung 3, Mbak, timah, lada sampai madu pahit. Jadi tiga-tiganya miniatur Bangka Belitung tuh ada terfokus di situ, Mbak. Jadi akhirnya mereka, oh yang ini nak madu, yang ini nak timah, yang ini nak wisata malam, nak lihat mentilin, nak lihat musang dan kukangnya. Oh ini nak lihat herbal teh Pelawan, karena Pelawan tuh, Mbak, sekarang akhirnya daunnya lah kita ekspor ke Jepang, Mbak. Nah jadi dia itu sekali lah masuk majalah Trubus nasional, pokoknya khasiat daunnya sampai seperti madunya, Mbak. Itu kita angkat, kita jual juga. Nah jadi orang Bangka kolesterol, darah tinggi, jantung, minum madu Pelawan. Pak, kami ke dokter, beli obat ke dokter langsung minum. Nah sekali orang rupanya karena anti kanker, anti tumor tadi bahkan lah diekspor ke Jepang, sekilo daunnya 500.000 sampai Jepang. Orang Bangka, masa orang Namang, kami sendiri juga malas ngerebus mutik daun Pelawan, direbus langsung minum sebenarnya. Nah jadi khasiat daun Pelawan, jamur Pelawan, itu ada edukasi kata Mbak tadi kuliner.
Jadi kalau orang datang ke Namang itu langsung paket, oh makan bedulang nih. Jadi Kak ke Namang berapa ya Pak? Oh kami orang 50. Pokok sedulang orang 4. Oh berarti 15 dulang nih Kak, harus pesan ke Pok Darwis ke ibu-ibu desa Wisma. Jadi sepaket. Apa ya Pak kelebihan? Ika kalau di rumah makan Adok di Pangkal Pinang lah inti ya, nak ke Istana Laut. Kalian tidak akan menemukan lempah kulat pelawan, jus madu. Yang uniknya di wisata Namang itu dihidangkan dengan ala sepintu sedulang. Jadi pakai dulang, ada lempah kuningnya di situ, ada jus madunya di situ, ada goreng mengalunya di situ, goreng ubi maksudnya Mbak. Jadi ada terus hambal-hambal kampungnya, ada lempah kulat pelawan. Pokoknya makanan khas-khas orang kampung yang kami sediakan bagi para tamu-tamu. Jadi akhirnya mereka berkesan. Jadi wisatanya dapat, kulinernya dapat, edukasi ngisap-ngisap madu ataupun mereka yang kegiatan-kegiatan nak mutik lada tadi, nak makan kemarin ada dari Perancis. Jadi katanya kalau kami itu katanya lada tuh langsung di pizza kayak gini ini langsung makan mereka Mbak. Jadi bukan hanya mereka melihat, cuman mereka bisa mempraktekkan sendiri. Jadi gawe pekerjaan nenek moyang orang Bangka tuh inilah dulu nanam lada. Ada juga kemarin Mbak yang dari Amsterdam itu berapa kelompok itu ngaret. Jadi kan uniknya kami bahwa ban pesawat, ban ini batangnya dari batang karet. Jadi kan mereka agak awam apa karet, batang karet. Akhirnya mereka edukasi ngaret Mbak. Nah di sana juga ada batang karet di tengah-tengah hutan pelawan tuh ada karetnya. Jadi banyak sekali Mbak edukasi, pokoknya sehari mereka ndak selesai di wisata pelawan, maka mereka harus nginap, ada homestay, ada belasan homestay di sana. Itu Mbak yang kami. Baik. Jadi luar biasa. Ini kalau bicara seperti ini jadi paket komplit ya, Bang Irwanto ya di sini ya. Jadi semuanya, jadi edukasi dapat, pemberdayaan masyarakat setempat juga dapat begitu ya. Dan juga pelancong ternyata mereka memang benar-benar dimanjakan dengan banyak hal ya, mulai dari kulinernya, pemandangan alamnya, ternyata edukasi, belajar dengan sejarah-sejarah pertimbangan lama, bagaimana caranya mendulang timah dan lain sebagainya juga ada di sana, dan mengenal apa itu desa Namang. Saya kayak Bang Irwanto, jadi masing-masing desa wisata itu kan berbeda-beda potensinya ya Bang ya. Iya, kayak Namang mungkin hutan pelawannya, mungkin di desa lain di tempat lain juga mungkin berbeda-beda. Nah seperti apa kalau dari dinas memberikan pendampingan, membidik ini loh potensi yang kira-kira bisa dikembangkan begitu Bang? Baik, terima kasih Mbak. Jadi memang karakter desa kita tentunya berbeda. Ada yang seperti Pak Zaiwan tadi kan, hutan ya, kemudian sawah. Namun jangan lupa bahwa kita di Bangka Belitung ini seluruh kabupaten kota memiliki DTW atau objek wisata pantai. Seluruh punya, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Bangka Barat sampai Belitung Timur punya. Nah artinya tentunya di kawasan pesisir juga ada atau banyaklah katakan desa wisata. Nah contohnya Penyusu ya kalau di Kabupaten Bangka. Nah tentunya pendampingan kita juga sangat berbeda dengan yang ada di seperti di hutan pelawan dan sawah Bang Zaiwan. Nah, di sana contohnya kita adakan pendampingan untuk kelembagaan mereka ya, bagaimana membentuk desa wisata agar pengurusnya kuat, legal, kemudian status kepengurusannya, kemudian di lapangannya kita latih mereka misalnya untuk penyelaman, dan kemarin sudah kami lakukan bekerja sama dengan lembaga P2Par ITB Bandung. Jadi kami sudah ke beberapa desa untuk melakukan pendampingan langsung. Kemudian melalui pendampingan ini yang sudah kita petakan makin kita pertajam sesuai karakter, potensi dan unggulan mereka masing-masing. Nah, untuk di Pulau Bangka dengan Pulau Belitung itu sama secara geografis ya. Kemudian karakter desa wisatanya juga sama, ada yang pantai, ada yang daratan. Nah, tinggal bagaimana penguatan kelembagaannya, bagaimana
peningkatan kualitas SDM-nya, pengelola desa wisata ini, itu yang kita masuk ke sana agar mereka benar-benar siap mengelola desa wisata ini, bukan hanya sekedar lokasi wisata tapi bisa mendatangkan income, mendatangkan keuntungan finansial bagi pengelola dan juga masyarakat setempat. Jadi penguatan ekonomi kita sejalan dengan ekonomi biru dan ekonomi hijau, dan juga sejalan juga dengan kebijakan atau program transformasi ekonomi kita. Karena di Bangka Belitung sekarang selain mengandalkan tambang, kita juga sudah mengarahkan kepada sektor-sektor yang lain, pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM. Nah, termasuklah dalam hal ini tentunya desa wisata, karena di situ juga ada agrowisata dan segala macam. Nah, jadi artinya melalui RRI Sungai Liat ini saya mengajak dan menghimbau dan merangkul agar seluruh desa yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, khususnya yang memiliki potensi wisata, jangan sungkan-sungkan untuk mengelola atau merintis desa wisata. Nah, nanti bisa belajar gratis sama Pak Haji Zaiwan yang sudah menjadi pioner ya di Pulau Bangka, dan kalau di Pulau Belitung bisa juga belajar ke teman-teman kita, termasuklah mungkin ke Pak Iswandi di desa Terong yang sudah maju dan sudah mendapat penghargaan nasional dan internasional. Baik. Nah, saya pengen tanya juga ke Bang Irwanto nih. Bang, kalau misalnya kadangkala di saat desa wisata sudah berkembang seperti itu, kadang-kadang mereka juga mulai berpikir ini seperti apa usaha lainnya yang bisa kami lakukan agar makin dikenal, butuh promosi agar mereka juga makin dikenal seperti halnya Desa Namang ya Pak ya. Desa Namang setiap event-event besar kita juga mungkin para pelancong banyaklah ke sini ya, ke Desa Namang karena memang sudah dikenal. Nah, kalau untuk desa wisata yang baru Pak seperti apa? Baik Mbak, jadi ini contohnya kami di tahun ini ada membantulah untuk upaya promosi, upaya mengangkat desa wisata ini yang sudah dirintis, sudah mulai bisa berjalan ya. Itu di kawasan untuk sekarang di 2026 ini di Bangka Barat. Itu ada 3 desa yang kami sasar. Pertama Desa Pelangas, kemudian Desa Rambat dan Air Limau. Ini desa ini berdekatan 3 ini. Nah, supaya ngangkat ini kami ada program di sana. Kami bikin program insya Allah ya tahun ini itu ada festival durian tingkat nasional. Nah, karena 3 desa wisata ini perlu kita angkat, kita up ya, kita promosi. Nah, kenapa? Karena kami ada juga program di situ selain festival durian, kami juga ada farm trip. Ya, kami yang menyelenggarakan ini dari Dinas Pariwisata Provinsi. Dari Femtrip ini kan kami mengundang nanti agen wisata, travel agent, kemudian wartawan dari nasional segala macam. Nah, jadi nanti kita angkat festival durian ini sehingga 3 desa wisata ini betul-betul terangkat ke permukaan. Nah, kemudian desa wisata yang lainnya juga tetap kita angkat sesuai dengan potensi dan keunggulan mereka masing-masing. Nah, contoh lagi misalnya untuk desa-desa wisata yang masih katakanlah tahap rintisan, ini yang memang berat karena pertama mindset masyarakat harus kompak, harus satu persepsi. Karena harap maklum kita di masyarakat Bangka Belitung atau khusus Bangka ini kan ada istilah dak kawanyusa. Nah, dak kawanyusa kenapa? Karena desa wisata ini tidak instan, tapi dia jangka panjang dan berkualitas. Artinya dia tidak bisa meraih hasil dalam sekejap mata, tapi perlu dirintis, kemudian dia bisa berkembang dan kemudian maju dan terakhir dia mandiri statusnya. Nah, kalau mandiri ini yang kita cita-citakan, kita impikan, karena kalau desa wisata sudah klasifikasi mandiri, artinya dia sudah mapan dari segala aspek, mulai dari fasilitas pendukungnya, kemudian dari wisatawan yang datang juga sudah kategori nasional dan internasional. Istilah kita ini turis asing sudah masuk kan. Nah, kemudian juga dia sudah bisa mendatangkan income loh bagi pemerintah, bukan hanya desa, tapi tingkat daerah, KPAD. Nah, itu kalau sudah klasifikasi desa wisata mandiri, dia ada 4 Pak. 4 klasifikasi tadi. Yang tertinggi itu klasifikasi desa wisata yang sudah mandiri tadi. Dan alhamdulillah kita mudah-mudahan lah dari desa Keciput Belitung, kemudian desa Terong Pak Iswandi dan desa Namang Pak Haji Zaiwan ini bisa menjadi klasifikasi desa wisata mandiri. Kita doakan bersamalah semoga bisa menjadi
duta-duta desa wisata kita untuk di tingkat nasional dan internasional. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net, luar biasa nih ngobrol dengan dua narasumber kita ini, semuanya hebat-hebat ya. Dan saya apresiasi sekali nih terutama dengan Pak Zaiwan ini. Kalau tadi Pak Zaiwan kita bicaranya soal edukasi begitu ya Pak ya. Dan ternyata tak lepas juga dengan pemberdayaan masyarakat setempat ya Pak ya. Nah, sejauh ini seperti apa Pak Zaiwan merangkul masyarakatnya agar kita tuh punya misi yang sama untuk memajukan Desa Namang, Pak? Ya, jadi memang alhamdulillah pertama ini lupa saya juga terima kasih dengan Dinas Pariwisata karena dari 2008 termasuk dengan tokoh senior Bang Yan Megawandi. Nah, jadi masa-masa beliau yang banyak seperti beliau bilang tadi, event-event tingkat nasional kami juga dibawa ke nasional. Nah, jadi saya cuman punya tip dengan teman-teman kades-kades seperti beliau tadi, gratislah ke tempat kami, yang mana tahun ini banyak Mbak, bukan hanya dari Bangka Belitung, bahkan dari Batam, terus dari Jawa Barat, dari Yogyakarta. Kemarin ketawa Mbak. Waduh, pokoknya kalau orang Bangka dulunya kalau belum ke Jogja itu belum ngeh lah pokoknya, belum puas lah. Iya. Nah, jadi ini kemarin rombongan dari Jogja itu ada 20-an orang. Pak, kata beliau tadi, kami lihat Pak Zaiwan tanya Firau, saya juga belajarnya dari sana, saya bilang dari Jogja kemarin kan. Nah, cuman itu nggak jadi niat kita Mbak. Cuman kita walaupun kemarin sudah diundang Bank Dunia, ada di Bali, di Jakarta. Nah, bahkan kita kemarin ke Singapura, Vietnam, karena udah mewakili Indonesia di negara Asia dan ASEAN. Nah, jadi apalagi beliau ini kades-kades Bangka Belitung dan kemarin Dinsos PMD Bangka Belitung kalau misal rakor tahun 2 bulan yang lalu, kades-kades Bangka Belitung itu setelah rakor di kantor gubernur banyak yang memang salah satunya di Namang. Nah, jadi kami edukasi ya gratis ya kalau untuk minum konsumsi. Nah, di situ ada unikan lagi. Oh, yang kami jual jus madu, teh organik Pelawan. Nah, kami hidangkan untuk kades-kades. Jadi mereka bertanya, ada di tempat kita semua kayu Pelawan kan tiap-tiap desa tuh ada. Nah, cuman mungkin butuh pertama tuh care mereka. Kadang-kadang mereka masih baru itu harus mulai dari mana. Nah, apa yang harus ku kerjakan? Nah, ini insya Allah kata beliau tadi kan kita bina gratis Mbak. Kadang kemarin kita diundang juga di provinsi. Nah, ada yang lain-lain. Yo Pak Zaiwan ini. Yo tetaplah Ika mainlah ke sini. Seperti Aik Limau kata beliau tadi. Nah, jadi kalau mereka gengsi ke sampai Pak Kades, kan kadang-kadang ada yang Pak Kades itu ya namanya Pak Kades itu dia yang paling pintar Bu. Nah, jadi kalau misal memang benar-benar dia memang nak maju, nah kami berilah tip-tipnya. Dan bahkan kami mengandalkan dinas Bu, apalagi dengan duit yang anggaran yang terbatas kata beliau. Nah, di sini kan ada CSR-nya mungkin Bank Sumsel Babel, PT Telkom, PLN, Angkasa Pura, Bank Indonesia. Nah, kami ini tipe Pak Kades ataupun penggiat wisata yang tidak terti malu kata orang Bangka, Bu. Nah, jadi kami buat seluruh proposal tembusan lah dengan dinas pariwisata provinsi Bangka Tengah, bahkan Pak Gubernur kayak Pak Bupati kita libatkan. Kadang-kadang Pak Bupati itu risih juga. Cuman tapi ya namanya Bapak kan Bupati kami, Bapak kan Pak Gubernur kami. Jadi kami rusuh terus jadi masyarakat. Nah, cuman kita minta ke mereka memang benar adanya Bu. Ada bukti. Oh, kita ngembangkan madu oh nih Pak yang lah datang turis nih minggu kemarin kan ada dari Perancis. Nah, terus ada dari Australia, dari Amerika. Nah, dan variasinya juga
ada pengusaha yang punya lahan di Namang, daripada lahan abang terlantar, abang bisa gunakan untuk nunjang saya untuk pariwisata saya. Oh, kita buat melon organik Pak Zaiwan, bagus. Nah, itu ada melon organik, ada lengkeng organik, ada pepaya. Akhirnya kita yang jual. Nah, jadi turis-turis tadi kita ajak, kita ingin mereka ada edukasi metik melon organik, inti macam tuh, langsung edukasi. Nah, juga kami juga dalam hal ini terima kasih juga di sinilah di Sungaliat. Nah, itu travel bela wisata. Nah, jadi beliau dari 0 tahun 2012 ngangkat kami. Nah, jadi jual lempah kulat Pelawan tadi, kalau misal ada dan ini Dinas Pariwisata Provinsi event tiap tahun tuh Mbak, kan dibawa kata beliau tadi nah wartawan nasional, traveler apa segala macam tuh. Nah, ada beberapa destinasi wisata tuh misal mereka seminggu. Nah, dibawa lah ke Namang, terus ke Perlang, terus ke pokoknya destinasi wisata tuh. Jadi mereka masukkan kalau misalnya didatangi turis nasional harus seperti ini, harus seperti ini. Nah, kita bahkan kalau macam itu promosi kita gratis juga. Makan bedulang tuh biasanya 400.000 sedulang. Itu orang berapa? Pak pariwisata Bangka Tengah, orang 2 pulau, orang 3 pulau, siap. Kita kan kita kenalkan wisata kita yang ada. Baik itu Musung Madu, kulinernya, nah itu gratis. Karena itu promosi kata beliau tadi, Bu. Nah, itu yang kita laksanakan, yang kita gawe selama ini. Jadi kita harus berkorban juga. Jadi jangan hanya nak keuntungannya. Jadi cuman kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas pariwisata ataupun dinas yang lain-lainnya itu ke tempat kita, nah kita dukung Mbak. Karena mereka juga apalagi kini anggaran terbatas anggaran. Nah, cuman kami alhamdulillah kita beliau tadi, karena mungkin lah ada kas-kas, ada pemasukannya, jadi dikelola oleh BUMDes. BUMDes kerjasama dengan Pok Darwis, dengan kelompok tani, dengan kelompok ibu PKK. Ibu PKK kan nyiap makannya, kulinernya. Nah, yang sawahnya kelompok tani, yang ini ya Pok Darwis. Nah, jadi dengan dana-dana mereka, yuk kita support sama-sama, inti macam itu, Bu. Iya. Jadi pendengar dan juga pemirsa RRI.net, jadi seperti itu ya. Jadi semuanya bergerak ya Pak ya, di Desa Namang seperti itu. Dan pemirsa serta pendengar RRI.net, di kesempatan kali ini saya pengen ngobrol lagi nih sama Pak Irwanto. Pak Irwanto tentunya untuk pengembangan desa wisata ini berdasarkan hasil evaluasi mungkin dari tahun ke tahun, kemudian juga mungkin progres yang akan direncanakan ke depan. Nah, sejauh ini pasti menemukan tantangan-tantangan ya Pak ya, menemukan tantangan. Nah, tantangannya seperti apa? Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan ketahui jawabannya. Masih bersama kami dalam acara Obrolan Budaya. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga.
Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kembali lagi dalam obrolan budaya RRI Net bersama Perompat RRI Sungai Liat. Kita lanjutkan kembali bersama dengan Bang Irwanto. Bang Irwanto bicara tantangan dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan sejauh ini seperti apa ini, Bang Irwanto? Baik Mbak, jadi tantangan untuk pengembangan desa wisata ini salah satu contohnya adalah ada dua ya, internal dan eksternal. Di internal itu adalah ke pengelolanya sendiri. Nah contohnya seperti di Desa Namang, Bang Zaiwan harus menyiapkan kader. Artinya jangan sampai begitu Bang Zaiwan pensiun atau beralih ke usaha yang lain, entah menjadi anggota DPRD misalnya kan. Nah akhirnya Desa Namang ini terbengkalai karena tidak ada kader penerus. Nah kebanyakan desa-desa wisata ada kasus seperti itu. Begitu pengurus lamanya sudah tidak aktif, terbengkalai juga desa wisata. Nah kemudian kelembagaannya juga kan, kepengurusannya yang sudah selesai tidak diganti, tidak diangkat yang baru lagi. Nah kemudian dari sesama masyarakat juga kadang-kadang ada juga terjadi konflik kepentingan. Ada yang misalnya mau buka usaha yang sifatnya merambah lahan, tapi satu sisi ada desa wisata yang ingin melestarikan lahan ini untuk wisata misalnya. Nah itu di internal ya, masih. Jadi kadernya disiapkan Bang Zaiwan, jangan sampai Bang Zaiwan tidak aktif, nanti desa wisata Namang yang sudah bagus drop lagi kan. Nah itu banyak terjadi. Apalagi kami misalnya sudah lama kami tidak ke desa mendampingi, tiba-tiba ada juga yang kami lihat tidak aktif lagi. Nah itu yang internal. Nah yang eksternal ini yang justru yang membuat kita prihatin. Nah yang eksternal antara lain adanya beberapa DTW atau destinasi wisata juga itu yang sudah dirusak oleh aktivitas yang tidak bertanggung jawab. Nah ini tentunya kita sangat prihatin. Kenapa? Karena di kita ada perda zonasi, kita sudah ada perda RT RW segala macam, tapi itu sudah jelas-jelas zona itu zona pariwisata. Mboknya jangan diganggu kan? Kenapa? Karena itulah satu-satunya peninggalan untuk anak cucu dan juga desa wisata kita. Nah jadi kemudian faktor eksternal laginya yang lainnya juga mungkin mengenai adanya desa-desa wisata yang sudah cukup berjalan baik tapi tiba-tiba terjadi semacam pergeseran pembangunan misalnya kan. Nah misalnya ada untuk peruntukan lahan pabrik misalnya kan, padahal itu desa wisata misalnya. Nah itu hal-hal eksternal juga kadang-kadang mengganggu kesinambungan desa wisata. Tapi mudah-mudahan di Bangka Belitung hal ini tidak terjadi. Mudah-mudahan ya. Oke. Baik, dan tidak terasa pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita sudah berada di penghujung acara. Saya pengen tanya nih ke Pak Zaiwan sebagai closing statement kita ya Pak ya. Kira-kira progres apa Pak yang bakal dilakukan di 2026 ini? Mungkin ada impian yang pengen diwujudkan, apalagi kalau melihat prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh Desa Namang ini memang benar-benar luar biasa. Silakan Pak Zaiwan. Ya, di satu sisi sebenarnya kalau merasa ini yang nama manusia itu kan nggak ada puas-puasnya, walaupun pada hari ini saya bangga membawa nama Bangka Belitung yang kemarin di satu sisi negeri 271T katanya kan viral. Nah rupanya ada Pak Kades dan perangkatnya yang membela di nasional. Oh ada Desa Namang yang yang masyarakatnya ini ada madunya, terus ada ada hutannya, ada sawahnya juga. Jadi
itu ndak benar lah. Jadi ndak, kalau mereka lihat dari kacamata nasional, Bangka Belitung lah rusak dengan timah semua. Nah, jadi rupanya alhamdulillah Namang ini bisa menjadi obat rindu lah bagi Bangka Belitung di tingkat nasional. Nah, jadi sampai kita dapat desa AVN, ASEAN Village Network tadi. Nah, jadi alhamdulillah 3 tahun berturut-turut 2023, 2024 dan alhamdulillah masih 2025 kita masih bisa mempertahankan desa AVN. Nah, alhamdulillah tahun ini juga Desa Namang mewakili Bangka Belitung itu desa binaan Adiaksa. Nah, jadi Pak Kejati Bangka Belitung mungkin untuk mensupport apa yang dari Bangka Belitung, siapa yang diangkat, akhirnya ngangkatlah Desa Namang. Nah, juga kemarin Pak Kabid, kami juga walaupun bagaimanapun Bu tetap koordinasilah WA dengan provinsi, WA dengan kabupaten. Jadi apa yang kami lakukan di bawah itu tetap tahu Bu atasan-atasan kita, bahkan Pak Gubernur, Pak Bupati. Nah, jadi ya niatnya mudah-mudahan lebih daripada desa AVN lagi Bu, kalau ada prestasi yang nasional lagi. Nah, ini sudah kemarin Pak Kabid dan pemirsa yang dimanapun berada, bahwa Desa Namang telah mewakili Indonesia di negara-negara ASEAN dan hutan pelawannya juga sudah mendapat penghargaan dari Bank Dunia, Bu. Jadi Bank Dunia itu organisasi yang ternama di dunia, kantornya di Swiss, di Jenewa, nah dan di Perancis, bahkan madu pelawan tuh tahun kemarin dikirim cuma lewat Jakarta ke sana. Bahkan inilah yang mereka katanya pemanasan global, emisi gas rumah kaca. Rupanya mereka lihat tuh di negeri tambang tuh bersinarlah hutan pelawan. Nah, jadi hutan pelawan itu tidak menghasilkan ini juga oksigen, rupanya menghasilkan madu dan lain untuk pemberdayaan. Jadi di sisi mereka melihatnya seperti itu. Jadi alhamdulillah Namang tadi lah mewakili Indonesia di tingkat nasional tadi Ibu, Bank Dunia. Baik. Dan Desa AVN, dan mudah-mudahan ada lagi penghargaan tingkat internasional yang lagi gitu mungkin Bu. Iya, dan tentunya butuh inovasi-inovasi lanjutan nanti ke depan ya Pak Zaiwan ya, bersama dengan masyarakat di Desa Namang. Dan saya ke Bang Irwanto sebagai closing statement, mungkin seperti apa kolaborasi yang sudah dilakukan, dan juga mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan Pak kepada desa wisata yang ada di Provinsi Bangka Belitung yang mungkin mereka juga ingin mengikuti jejak dari Desa Namang. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebagai penutup, tentunya kami dari Dinas Pariwisata Provinsi tentunya menghimbau agar jangan ragu-ragu, jangan sungkan, jangan berpikiran pesimis untuk membuat atau merintis desa wisata. Kenapa? Karena kita memiliki potensi wisata yang sangat besar di Bangka Belitung, dan juga jumlah kunjungan wisatawan kita terus meningkat setelah pandemi COVID ya. Nah, jadi angka tren itu menunjukkan bahwa pariwisata Bangka Belitung masih dilirik oleh wisatawan dari nasional maupun mancanegara. Nah, salah satunya desa wisata inilah tujuan mereka datang ke Bangka Belitung. Dan kami juga dengan desa wisata sudah bekerja sama dan sudah berkoordinasi cukup bagus. Contohnya setiap kali ada kementerian maupun dari DPR RI pusat, kami selalu melibatkan desa wisata, termasuk Pak Zaiwan ini sering kami ajak jika ada tamu dari DPR maupun dari kementerian untuk ke pertemuan maupun kunjungan-kunjungan ke lapangan. Artinya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan desa wisata sudah harmonis, dan ke depan kita tingkatkan lagi Pak Zaiwan. Dan terakhir sebagai penutup juga kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Sungai Liat dimanapun Anda berada, mari kita dukung pariwisata Bangka Belitung agar berkibar di tingkat nasional maupun mancanegara, sehingga masyarakat ikut sejahtera di Kepulauan Bangka Belitung tercinta kita ini. Baik, dan luar biasa sekali, terima kasih dengan dua narasumber kita yang sudah hadir dalam acara obrolan budaya RRI Net kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Zaiwan. Bisa bentar lagi, satu lagi. Baik, silakan. Jadi dengan RRI terima kasih, kemarin kami waktu belum seperti ini, kami diamnya di kebun, sering dengar
buka radio acara Berincak Bedahe tahun 997, 96, 95. Nah, jadi kami tidak nyangka bahwa tahun berikut kami pacak diundang ke RRI. Itu pengalaman luar biasa. Baik, luar biasa dan mudah-mudahan akan terus bersinergi bersama RRI Sungaliat begitu ya Pak Zaiwan, dan sukses selalu untuk Pak Zaiwan dan Bang Irwanto, makasih terus dan mudah-mudahan dari dinas terus mengawal ya Pak ya desa wisata yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini agar semuanya bisa dikenal nanti tidak hanya di Provinsi Bangka Belitung mungkin secara nasional bahkan internasional. Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, hingga di sini dulu kami menemani Anda dalam obrolan budaya. Terima kasih atas perhatian Anda. Jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.